masih banyak orang-orang yang menganggap ikan adalah ikan. Seperti yang kita ketahui, ikan adalah rantai makanan paling dasar. Ya, kalau misalkan ikan itu hilang dari habitatnya, bahwa satwa-satwa yang ada di alam akan nganggur ataupun hilang. Indonesia kaya akan keberagaman hayati di perairannya yang melimpah. Dengan menjaga, para warga pun bisa lebih mudah mendapatkan aneka lauk pauk, termasuk dari kawasan perairan tawar. Ekosistem air tawar memiliki peran penting dalam keseimbangan alam. Banyaknya makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di habitat air tawar membuat kawasan ini menjadi bagian dari keberagaman alam Nusantara. Bukan hanya indah, aliran sungai merupakan ekosistem air tawar yang menyimpan segudang manfaat, termasuk di bumi serumpun sebalai. Kehidupan saling menguntungkan serta utuhnya rantai makanan bagi penghuni ekosistem air tawar membuat manusia turut meraup berkah. Maka tak heran, flora dan fauna air tawar yang melimpah membuat masyarakat bergantung dengan alam sebagai mata pencarian, baik untuk dijual atau sebagai santapan bagi keluarga di rumah. Dan hingga kini, ekosistem air tawar tetap menjadi penting bagi alam serta manusia. Namun sayang, maraknya aktivitas yang merusak lingkungan membuat ekosistem air tawar semakin menyempit. Flora dan fauna air tawar endemik Bangka Belitung pun mulai sulit ditemukan di tengah lahan yang semakin gersang. Tak banyak yang tersisa, habitat air tawar yang dulu indah kini hanya menyisakan lahan kritis. Hamparan lahan pun mulai ditinggalkan tanpa adanya penghijauan. Aliran sungai mulai menghilang, memutus mata rantai di ekosistem air tawar. Kini, hanya sebagian tumbuhan dan hewan saja yang bisa bertahan di lahan seadanya. Prihatin melihat kawasan air tawar Bangka Belitung yang semakin menyempit. Sekelompok warga Bangka Belitung ini mulai menemukan dan membudidaya ikan serta aneka biota air tawar lokal Bangka Belitung. Awal pertemuan kita itu banyak sesuatu yang tidak terduga ya. Jadi kita bertemu bukan di satu forum, kita bertemunya itu ya di habitat. Di mana di saat pada tahun 2019 yang lalu, di saat sebelum terbentuknya komunitas The Tanggukers itu sendiri, jadi saya bergerak sendiri awalnya, mendata keanekaragaman hayati, biota air tawar yang ada, dan di beberapa tempat spot habitat, itu saya bertemu sama teman-teman yang ikut bergabung juga.
di sini. Jadi satu persatu kita ketemu di situ, berbicara asik di habitat, membahas tentang keanekaragaman jenis-jenis ikan lokal yang ada, dan akhirnya berlanjut di rumah dan kita memutuskan untuk bersatu ini ya, membentuk visi misi dan membentuk komunitasnya itu sendiri yang bernama Tanggokers. Menjelajah habitat air tawar bumi serumpun Sebalai sudah menjadi rutinitas bagi sekelompok pemuda pelestari ikan endemik air tawar Bangka Belitung ini. Sejak beberapa tahun terakhir, warga peduli habitat air tawar bumi serumpun Sebalai ini mulai mendata aneka flora dan fauna air tawar di kawasan perairan yang tersisa. Menemukan beragam ikan endemik yang mulai sulit ditemukan, menjaga biota air tawar yang terancam keberadaannya. Itulah yang dipegang teguh para pelestari biota air tawar Bangka Belitung ini. Saat melakukan pendataan, sekelompok pemuda yang akrab disapa The Tanggokers ini tetap menggunakan alat tangkap ramah lingkungan agar tak merusak habitat air tawar. Tak jarang mereka menemukan ikan endemik Bangka Belitung saat berada di alam. Mana tadi? Mana tadi? Ini enggak? Ini apa? Ada juga. Wah, sama ini. Ini aku ngomong baru ke situ. Lumpur. Ini. Nah, ini ada sikolah paros. Kita kenal ya. Ada andus. Kita itu mendata ke banyak pelosok yang terdalam. Jadi memulai dari hitungannya tengah kota, ya, tengah kota, pinggiran desa, pinggiran kampung, sampai ke pelosok-pelosok hutan terdalam. Jadi kalau pengalaman yang mengasihkan, ya luar biasa, sangat asik sekali, di mana kita sering berjumpa hal-hal yang gimana ya, di luar dugaan, ya, di mana contohnya ya seperti hewan-hewan ini ya, hewan-hewan melata, hewan-hewan buas yang ada di daerah kita, dan juga tidak luput juga hal-hal klinik ya, klinik mistis juga terkadang kita jumpai, karena pendataan kita sering kita lakukan bukan hanya pada siang hari, tetapi terkadang ada jenis-jenis ikan itu yang memang harus didata itu pada malam hari baru bisa keluar dan bisa dilihat. Indukan sampel terlihat di sini sudah dewasa ya. Nah, di sini kita coba ukur ya. Lek, tolong dicatat. Oke. 3 cm ya, Sobat Lestari ya. Oke, untuk ukuran sekitar 3 cm. Perjuangan menjelajah kawasan air tawar Pulau Bangka mulai membuahkan hasil. Kini, The Tanggokers sudah menemukan 93 jenis ikan lokal dan ikan endemik Bangka Belitung yang mulai jarang ditemukan. 3 cm ya. Oke, 3 cm. Remaja memasuki dewasa. Ciri pada bagian dagu, oke,
ini ya, bulatan putih pada bagian dagut. Kita juga mendapatkan jenis Desmophonthius hexazon. Jadi teman-teman di sini sama sekali nggak ada basic tentang perikanan. Jadi teman-teman di sini memang pecinta ikan lokal dan pemerhati dari ikan lokal tersebut. Karena kita sama-sama tahu di Bangka Belitung tambang ilegal sudah marak di mana-mana. Terjadinya degradasi lahan, ya kan, alih fungsi lahan yang membuat habitat-habitat yang ada ikan lokal itu rusak, seperti itu. Manfaatkan ke ini ya, komoditi ikan hias. Sini coba kita ukur. Yang kita dapat. Meski aneka jenis ikan lokal sudah ditemukan, para pelestari ikan lokal Bangka Belitung akan tetap kembali ke alam untuk menjaga dan mendata keberadaan biota air tawar di habitat aslinya. Itu sendiri dia memiliki ciri ya, pada dagu bawah itu memiliki bulatan putih. Jenis beta lainnya yang ada di Nusantara lainnya. Nah, untuk ini yang menetapkan status critically endangered. Di tempat inilah, para pelestari ikan endemik Bangka Belitung sering menghabiskan waktu. Secara bergotong royong, mereka mulai membudidaya ikan lokal dan ikan endemik Bangka Belitung. Jadi kalau melihat dari umur saya kan tahun 90-an ya. Jadi kalau teman-teman atau ibu-ibu dulu di tahun 80-an itu sungai-sungai kita masih bersih. Jadi orang-orang tua dahulu masih bisa dan masih menemukan ikan-ikan lokal dan endemik di sungai-sungai. Namun di tahun 2000-an ini sudah mulai jarang. Jadi dari orang tua, kakek-kakek, terus sampai seumuran saya itu rasanya melihat ikan-ikan itu seperti nostalgia. Jadi ya kangen lah kalau misalkan alamnya itu, sungainya itu seperti dahulu kala, ya kan, kembali lagi seperti dulu. Karena ikan-ikan itu ada karena sungai-sungainya masih asri. Beda dengan tahun-tahun sekarang kan sudah mulai hancur, air-airnya sudah mulai keruh. Jadi keberadaan ikan lokal maupun endemik sudah mulai terancam punah. Ikan lokal dan ikan endemik Bangka Belitung serta biota air tawar yang ditemukan di habitat aslinya mulai dibudidaya agar keberadaannya tak punah. Keberagaman ikan lokal yang cantik dan memanjakan mata membuat aneka ikan khas Bangka Belitung dapat bersaing dengan ikan air tawar lainnya.
Di sini Yayasan Ikan Endemik The Tanggokers, jadi di sini kita memiliki moto itu menemukan agar ditemukan. Nah, kenapa? Itu. Jadi di sini kita menemukan keanekaragaman. Jadi kita mencoba menemukan kembali keanekaragaman hayati biota air tawar yang ada. Ya. Nah, setelah kita temukan, itu kita edukasikan ke masyarakat. Nah, itu kata agar ditemukan. Jadi agar masyarakat juga ikut menemukan, ya, menemukan harta karun tersimpan yang ada ini, dan akan lebih menghargainya lagi untuk kedepannya. Gitu. Ikan air tawar lokal Bangka Belitung memang memiliki daya tarik yang tak tergantikan. Bahkan hingga kini, masih banyak warga yang tetap mencari sendiri ikan lokal, baik untuk dipelihara maupun dikonsumsi. Kita kan terus mensosialisasikan nih, ya, apa yang baik, apa yang tidak baik dan patut dihindari. Contohnya salah satunya cara sistem penangkapan tadi kan itu kita edukasikan cara yang baiknya seperti apa. Jangan menggunakan setrum, jangan menggunakan racun. Terus dalam segi pelepas liaran. Nah, pelepas liaran kalau dulu masyarakat itu sering melakukan pelepas liaran jenis-jenis ikan yang terkategori itu asing, bukan ikan asli lokal kita. Jadi kalau ikan-ikan asing itu menyebar, ya otomatis itu akan merusak dari habitat yang ada. Dan ada juga para ini ya masyarakat atau oknum masyarakat yang membudidayakan jenis ikan-ikan asing tersebut melalui kerambah terapung. Nah, di situ kita edukasikan silakan tetap ini karena itu kan kenceng nasi mereka, pekerjaan mereka, cuma tolong lebih ditertibkan lagi agar ikan-ikan tadi tidak terlepas ke habitatnya. Karena apa? Karena seandainya ikan-ikan asing tadi terlepas, itu akan sangat-sangat ini berpengaruh dan berdampak buruk pada habitat ikan-ikan lokal ataupun endemik kita yang ada. Oke, Sobat Lestari, sampai kita pada titik habitat. Oke, jadi di sini kita akan mencari keberadaan Paros promenus disneyri. Jadi kita akan coba data mengenai ukuran, banyak jumlah. Nah, kegiatan ini sudah kita lakukan per 3 bulan sekali karena lokasinya jauh dari sekretariat kita. Oke, terus ikuti perjalanan kita, Sobat Tanggokers semua, menemukan agar ditemukan. Dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang, para pelestari biota air tawar di Bangka Belitung ini melakukan edukasi melalui video yang disebar di media sosial. Agar banyak warga, terutama anak muda, lebih peduli terhadap habitat ikan lokal dan biota air tawar di Bangka Belitung. Nah, terus ada hadirnya Yayasan Endemik Ikan Bangka Belitung ini sesuatu yang sangat positif ya, karena memang selama ini masyarakat kebanyakan mungkin belum begitu tahu ya tentang ikan-ikan lokal yang ada di Bangka Belitung, dan ini memang harus kita perhatikan penuh karena memang ikan ini kan spesial, cuma ada di Bangka Belitung, dan ini sangat berkaitan juga ke edukasi anak-anak kita yang masih kecil sehingga mereka bisa menjaga kelestarian lingkungan sehingga ikan ini akan terus ada. Mungkin nanti beberapa tahun nanti kan semakin bagus ke depannya. Oke, Sobat Lestari, jadi pengambilan sampel pada habitat itu sudah kita lakukan, kita ambil, dan ini beberapa ikan yang perlu kita identifikasi ulang.
Oke, nah kita coba ukur. Jadi ukuran berkisar sekitar 13 cm. Masih banyak orang-orang yang menganggap ikan adalah ikan. Seperti yang kita ketahui, ikan adalah rantai makanan paling dasar. Ya, kalau misalkan ikan itu hilang dari habitatnya, bahwa satwa-satwa yang ada di alam akan nganggur ataupun hilang mata pencaharian makannya. Kalau nggak ada ikan, apa? Seperti buaya ataupun satwa lain yang memang makannya ikan. Nah, kalau misalkan ikan itu hilang, akan terganggu rantai makanan tersebut. Kemudian ikan juga salah satu faktor penting indikator air bersih. Ya, ada satu ikan lokal kita yang memang kalau ada ikan itu berarti air itu bersih. Tapi kalau misalkan nggak ada lagi, habitatnya sudah hancur. Melestarikan, merawat, membudidaya, serta mengedukasi tentang pentingnya ekosistem air tawar menjadi keharusan agar kelak keberagaman hayati air tawar bumi Serumpun Subalai tetap lestari.